Seorang siswa di SMP Grobogan harus menjalani terapi kejiwaan di pondok pesantren usai menjadi korban pencabulan oleh gurunya. Warga setempat menggerebek korban dan pelaku ketika sedang berduaan di dalam kamar mandi. YS, siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah menjalani terapi psikis selama 3 bulan terakhir di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah usai menjadi korban pencabulan guru agama wanita selama 2 tahun terakhir. Kondisi YS kini sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi dengan teman-teman santri lainnya. Siswa berusia 17 tahun ini sengaja dibawa keluarga ke pondok pesantren karena mereka merasa cemas melihat psikisnya yang semakin menurun. Korban mengaku selama ini sering curhat kepada pelaku yang merupakan guru agama. Ia mengaku sejak orang tuanya bercerai, ia hanya tinggal bersama kakek dan neneknya dan kekurangan figur orang tua. Korban pun beberapa kali menginap di rumah sang ibu guru dan diberi uang, hingga akhirnya korban dicabuli. Warga pun menggerebek keduanya ketika diduga sedang berduaan di dalam kamar mandi di rumah pelaku. Anaknya pendiam dan tertutup. Tapi alhamdulillah setelah ikut bareng teman-teman disupport, kasih semangat, alhamdulillah sekarang anaknya sudah membaik. Kalau lebih detailnya itu teman-teman lebih tahu Pak, cuman ya kalau alhamdulillah itu dengan teman-teman mau terbuka itu katanya ya sebenarnya itu kejadiannya itu tidak seperti itu. Nanti suatu saat nanti kalau saya mungkin sudah pulih seperti dulu, saya mau cerita lah. Korban mengaku kepada pengasuh pondok pesantren ia selalu ditekan dan diancam tidak akan diberikan uang dan pakaian jika tidak mau melayani atau mengikuti kemauan pelaku. Dengan bukti dan saksi yang telah dipersiapkan, pihak pendamping korban telah melengkapi semua berkas yang akan diserahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan guru wanita yang mencabuli siswa di Grobogan, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan kami Bapak Hernawan selaku kuasa hukum korban. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang. Ya Pak Hernawan, bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap Pak? Awalnya terungkap dari pengasuh pondok itu memberikan keterangan ke kami bahwa ada salah satu santrinya yang bernama YS tersebut diduga telah dicabuli oleh saudara S pada waktu itu. Terus pada akhirnya saudara YS tersebut menyampaikan semua apa yang telah dialami kepada selaku pengasuh pondok pesantren tersebut, terus menyampaikan ke kami, ke kantor kami. Dan setelah itu dengan kejadian itu terus dari pihak korban dan orang tua korban dan neneknya kami antarkan ke KPAI untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya. Kami limpahkan pendampingan pada KPAI Kabupaten Grobogan, begitu. Baik, Pak Hernawan, benarkah korban ini dekat dan dicabuli oleh pelaku sejak berusia 15 tahun, itu artinya 2 tahun betul Pak? Menurut keterangan dari saudara korban, memang seperti itu apa yang disampaikan ke kami maupun ke KPAI dan ke pengasuh pondok. Jadi untuk saat ini masih dalam perawatan di pondok pesantren untuk YS tersebut, untuk mentalnya gitu. Baik, sejauh ini bagaimana Pak kondisi korban? Untuk kondisi korban alhamdulillah sudah membaik, dalam arti untuk mentalnya nggak malu kayak dulu. Orangnya kan linglung pada waktu belum bawa ke pondok gitu. Jadi seperti pikiran kosong gitu. Baik, Pak Hernawan, kita juga ingin mengkonfirmasi Pak, apakah betul korban ini diancam oleh pelaku selama 2 tahun agar dapat menuruti kemauan pelaku dengan mengiming-imingi bahwa nantinya tidak akan diberi uang dan juga pakaian? Menurut keterangan dari korban, seperti itu yang disampaikan. Jadi kita hanya
menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh pihak korban. Baik, Pak Hernawan, kita juga mendapatkan informasi bahwa korban ini sering menginap di rumah pelaku. Apakah saat korban ini sering menginap di rumah pelaku tidak ada laporan dari tetangga ataupun dari pihak keluarga korban? Jadi pada waktu itu kan pelaku itu kalau ke situ itu posisi melihat situasi sepi atau setelah isya atau setelah subuh gitu loh, jadi malam gitu. Menurut keterangan warga yang kebetulan pada waktu itu yang menangkap itu penggerebekan tuh seperti itu yang diceritakan. Jadi sudah beberapa kali terus akhirnya diintai sama warga terus akhirnya ditangkap itu. Baik, Pak Hernawan, tadi dikatakan bahwa pihak korban ini sudah melaporkan kasus ini ke KPAI, namun apakah nantinya akan melaporkan kasus ini juga ke polisi? Untuk kasus tersebut dari pihak keluarga itu untuk menghadapi untuk proses hukum selanjutnya, biar untuk pembelajaran lah untuk yang hal tersebut gitu. Jadi biar tidak ada terulang lagi kepada siswa maupun anak di bawah umur gitu. Baik, Pak Hernawan, tapi kita juga ingin mengetahui apakah selama ini korban ini tidak memiliki perhatian khusus dari keluarga? Kebetulan kan orang tua sudah bercerai, nah posisi anak itu ikut neneknya begitu. Baik. Yang saya terima. Baik, Pak Hernawan, selama 2 tahun ini apakah pelaku ini juga sering mungkin merayu korban? Untuk selama 2 tahunnya ya keterangan dari pihak korban itu kurang lebih ya 10 kali dalam melakukan hubungan intim lah gitu. Keterangan dari pihak korban seperti itu. Baik, Pak Hernawan, apa harapan keluarga korban untuk hukuman yang pantas diberikan oleh pelaku? Dari harapan dari pihak keluarga itu ya kita menyampaikan dari pihak keluarga ya sesuai hukum yang berlaku aja, itu yang dijalankan gitu. Karena ini menyangkut perlindungan anak ya, namanya anak masih di bawah umur dan masa depannya juga hancur. Mungkin kan dari korban sendiri kan sampai sekarang tetap ada malu lah di teman-temannya seangkatan gitu kan, kok bisa seperti ini kan gitu. Jadi ya biar untuk dijalankan proses hukum selanjutnya aja. Baik, terima kasih Pak Hernawan selaku kuasa hukum korban atas informasi yang Anda berikan kepada kami di iNews Siang. Selamat siang, salam sehat.